untuk kelas RA ataupun RB di etika profesi di pertemuan 7. Ya, jadi pertemuan 5 dan 6 saya akan presentasi dulu, dan pertemuan 7 kita ada kuis dan ada materinya juga di akhir. Oke, itu informasi dari saya. Dan pertemuan ke-8 UTS ya. Insya Allah UTS-nya ujian. Oke, oke, sudah tampak ya, tolong diperhatikan. Yang jadi yang mana saat ini kita bahas tentang profesional tenaga kesehatan dan etika tentang di dunia kesehatan saat ini. Ya, yang mana perubahan signifikan dalam peran dokter dalam konteks penelitian manusia modern dan implikasi etis yang timbul dari perubahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa penelitian medis dilakukan dengan integrasi ilmiah, menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ya, yang mana ada namanya transisi peran dokter. Waktu itu dokter dan teknik biomedis ya tidak hanya sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi sebagai tim peneliti manusia. Jadi mereka bukan hanya orang klinis sih, tetapi juga adanya pengembangan eh, klinis ya, pengembangan di dalam dunia medis, yaitu dalam penelitiannya. Lalu berikutnya ada konflik kepentingan. Ini kesehatan dan kesejahteraan pasien tetap menjadi prioritas utama tanpa dikompromikan oleh kepentingan penelitian atau industri. Ya. Berikutnya ada peran entitas, yaitu yang mana penelitian melibatkan berbagai pihak, yaitu teman ataupun lawan, ya, itu selagi dalam ruang lingkupnya atau selagi dia dalam cakupan penelitian dalam kesehatan atau medis. Lalu tantangan etis terkait iden, eh, independen- independensi dan transparansi penelitian yang berpotensi bertentangan dengan pengetahuan medis untuk komersil. Serta ada namanya yaitu Bradford Hills, yaitu menegaskan pentingnya para peneliti dan praktisi kesehatan untuk mematuhi prinsip etika dalam melakukan penelitian manusia. Lalu menghormati otonomi subjek penelitian, menghindari penelitian yang merugikan dan memastikan keberlanjutan kepentingan dan keniscayaan subjek penelitian. Nah, yang mana kita ketahui definisinya di sini ada profesional kesehatan, yaitu individu yang bekerja dalam bidang medis ya, di rumah sakit atau di klinik ataupun pelayanan medis lainnya ya, atau yang mana bekerja dalam bidang medis atau kesehatan dengan tujuan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat ya, terutama masyarakat yang membutuhkan. Seorang profesional kesehatan harus memiliki kompetensi keilmuan ya pastinya. Lalu adanya keterampilan dan sikap profesional yang sesuai dengan standar etika yang ditetapkan. Jadi tidak hanya ada namanya kompetensi ya, kemampuan ya, dia mampu ya, ability-nya menjadi seorang dokter misalnya, lalu dia juga mempunyai keterampilan ya, jangan sampai seorang dokter tidak bisa menyuntik sebetulnya ya, karena itu merupakan keterampilannya. Dan tidak hanya potensi, dia mempunyai kemampuan ilmu dan di bidang medisnya, tapi juga mempunyai keterampilan lainnya seperti ya mendeteksi penyakit ataupun setidaknya bisa menyuntik ya. Jangan sampai kita menemukan namanya dokter yang tidak bisa menyuntik atau seperti itu ya. Lalu sikap profesional ini juga perlu ya, karena sangat dibutuhkan dalam dunia medis, terutama karena profesional profesional kesehatan ini sering bertemu dengan kliennya, yaitu seorang pasien ya. Pasien eh, di rumah sakit itu sangat banyak dan mereka harus satu persatu menanganinya. Lalu etika penelitian ini merupakan prinsip moral dan aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan penelitian. Nah, terutama melibatkan manusia sebagai subjek penelitiannya. Ya, jadi etika ini bertujuan untuk melindungi keselamatan, hak keselamatan dan kesejahteraan serta penelitian, serta memastikan integritas ilmiah dari hasil penelitian. Jadi, ya, maka dari itu penelitian tentang kesehatan ya, terutama dalam dunia medis ya, di kesehatan ini itu
banyak melibatkan ke pasien. Pasien ini kan manusia ya. Nah, akan tetapi adanya namanya kode kode etik atau batasan juga. Biasanya peneliti juga menggunakan hewan ya, entah ke mencit ataupun ke monyet ya, ataupun hewan lainnya untuk dijadikan subjek penelitiannya. Nah, tetapi dalam penelitian ini juga ada namanya etika ya. Tujuan etika ini melindungi haknya si pasien nih, keselamatannya juga, serta kesejahteraan peserta penelitian, serta memastikan integritas ilmiah dari hasil penelitiannya. Jadi harus dibuktikan integritasnya dari sebuah hasil penelitian yang sudah dilakukan. Lalu dalam konteks penelitian manusia modern, etika penelitian telah berkembang untuk mengakomodasi berbagai tantangan baru seperti teknologi genetik, uji klinis, di berbagai dengan berbasis kecerdasan buatan atau AI, serta peran big data dalam pengobatan personalisasinya. Nah, etika dalam penelitian manusia ini sangat penting. Yang pertama untuk melindungi ya, hak dan kesejahteraan subjek penelitiannya, serta menjamin validitas dan kejujuran ilmiah ya isi dari penelitiannya dan hasilnya, lalu menghindari eksploitasi. Yang keempat, menyeimbangkan manfaat dan pengendalian risiko ya yang dapat terjadi. Nah, kode etik dalam bidang kesehatan ini memastikan bahwa layanan memberikan fokus pada kesejahteraan pasien dan mematuhi prinsip moral. Nah, beberapa kode etik yang dikenal secara luas antara lain ya ada namanya kode etik di kedokteran internasional yaitu World Medical Association, ada juga di perawat ya kode etik perawat internasional International Council of Nurse. Lalu ada kode etik farmasis yaitu International Pharmaceutical Federation. Yang keempat itu ada di kode etik di setiap negaranya pasti ada ya, terutama di Indonesia. Contohnya kedokteran itu ada ID ya, di farmasi, di perawatan, ya, dan di semua profesi ya. Tidak hanya itu saja ya, sampai em, fisioterapi, ya, radiografer, ataupun analisis kesehatan dan lain-lain. Nah, kode etik eh, dia memiliki prinsip utama ya, yang mencakup di antaranya ya prinsipnya yang pertama itu kesejahteraan pasien atau beneficence ya. Semua tindakan harus bertujuan memberikan manfaat kepada pasien ya. Jadi harus ada namanya suatu kebermanfaatan dalam pelaksanaannya. Terus yang kedua, tidak membahayakan pasien atau non-malfeasance. Itu jadi profesional kesehatan atau tenaga kesehatan itu tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan ataupun membahayakan bagi pasiennya, ya seperti itu. Berikutnya ada otonomi pasien, yang mana pasien ini memiliki hak untuk membuat keputusan terkait kesehatannya, ya. Yang mana ketika pasien ini eh, disarankan atau dianjurkan untuk untuk meminum obat TB ya selama 6 bulan misalnya seperti itu. Kalau pasien itu tidak mau, ya kita tidak bisa memaksa, yaitu dikembalikan ke pasiennya lagi, pasiennya mau sehat atau tidak seperti itu ya. Nah, misalkan pasiennya ini harus dioperasi em, tumor ya atau kankernya, misalkan di bagian payudara, tetapi si seorang pasien ini, si ibu ini tidak mau dilakukan operasi, ya misalkan karena takut payudaranya hilang atau apa seperti itu ya, atau organ lainnya hilang. Itu kita tidak bisa memaksa, kita kembalikan lagi ke pasiennya yang yang mana itu merupakan hak dia untuk membuat keputusan terkait kesehatannya. Jadi eh, ya kalau tidak mau dioperasi ya nggak apa-apa ya, kita kembalikan pasiennya. Jika kanker ini sudah menjalar kemana-mana, misalkan kanker payudara tadi ya, eh, dokter ataupun tenaga kesehatan tidak ada kesalahan dan sudah tertuang dalam satu keputusan seperti itu. Ya, berikutnya ada keadilan, yaitu setiap pasien harus mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi ya. Tidak ada namanya, oh dia pasien BPJS, ntar sajalah menanganinya seperti itu. Oh dia pasien umum bayar nih VIP, duluin aja deh dia gitu.
Jadi, tidak semuanya seperti itu ya, maka dari itu di mana di rumah sakit itu ada namanya, nomor antrian seperti itu ya, ataupun, eee, kesetaraan perlakuannya seperti apa. Jadi, jangan, eee, BPJS dipanggilnya dengan kasar gitu ya, atau, eee, yang VIP dipanggilnya, dengan lemah lembut, dengan profesionalis, dia seperti apa ya, tidak seperti itu, ya. Berikutnya kerahasiaan dan privasi. Nah itu ini, jadi contohnya gimana ya, kerahasiaan dan privasi data medis ini harus dijaga nih, kerahasiaannya, jadi tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Nah terutama, kita ya sebagai, eee, apa namanya, peneliti ya, peneliti dalam dunia kesehatan atau di medis ya, kita biasanya kan membutuhkan namanya data medis ya. Contohnya kayak kita mau meneliti nih, nanti, misalnya penelitian menggunakan dataset, pasien apa contohnya ya, contohnya kayak kemarin ya ya, oh, eee, kakak tingkat kalian ya si William atau Kevin ya, mereka membutuhkan namanya dataset yang banyak ya terkait pasien yang, terkena kanker ya, kanker, yang mana, eee, hasil labnya ini, eee, mau dipakai dalam penelitiannya di dalam mesin learning-nya, supaya yang dalam penelitian ini diharapkan bisa dapat membantu dalam penanganan dalam penanganan, eee, klinis di kemudian harinya. Akan tetapi, banyak sekali tantangannya ketika mengambil dataset ini ya di rumah sakit ya, karena tentang kerahasiaan dan privasinya juga dan, banyak rumah sakit yang menolak untuk dilakukan penelitian tersebut. Jadi seperti itu. Jadi banyak tantangannya dalam penelitian. Nah, jadi untuk hak dan kewajiban hak profesional kesehatan. Jadi tenaga kesehatan ini dia memiliki hak, pastinya dia mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan layak, ya. Dia harus aman, ya jangan sampai banyak ya di Indonesia ya kejadian di Instagram ya atau di berita kita sering melihat, ya si dokter ini dipukulin oleh keluarga pasien, ya gimana sih sih kamu melayani keluarga saya gimana? Ya ujung-ujungnya, minta maaf ya padahal si dokternya sudah memberikan, eee, apa namanya, eee, memberikan atau memberikan usahanya yang terbaik untuk pasiennya, seperti itu. Tapi keluarga pasiennya bertindak kasar dan tidak mengenakan seperti itu ya. Lalu yang kedua memperoleh pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Jadi seorang dokter walaupun dia sudah dinyatakan lulus ya sebagai dokter spesialis atau dokter umum, ya wah, berarti orang ini sudah pintar ya, sudah hebat seperti itu. Nah, tapi tidak sampai situ, dia harus tetap belajar terus-menerus secara kontinu ya. Tidak, jadi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan, mmm, penyakit yang banyak ditemukan saat ini, ya mereka harus banyak melakukan, pengolahan data, pendidikan berkelanjutan, dan pelatihan seperti itu. Lalu yang ketiga, melaksanakan praktik berdasarkan standar profesional tanpa intervensi dan tidak etis. Nah, berikutnya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan yang kelima, menolak permintaan pasien yang bertentangan dengan etika profesi atau hukum. Ya, yang keempat ini contohnya perlindungan hukum ya. Jadi kayak case yang tadi yang saya bilang, ada dokter yang dipukulin seperti itu, nah dokter itu sudah dilindungi oleh hukum ya. Jadi mau nggak mau ya si keluarga pasien atau pasien yang sudah melakukan tindak kekerasan seperti itu pasti dia bakal, terkena, apa sih namanya, kasus hukum seperti itu ya di Indonesia ini karena mereka sangat dilindungi dalam, profesinya ya, profesinya sudah mmm, sudah dipayungi oleh perlindungan hukum ya seperti itu. Nah yang kelima menolak permintaan pasien yang bertentangan dengan etika profesi atau hukum, yang mana contohnya si pasien ini misalnya pasien A nih, pasien A ini sudah bertahun-tahun dia sudah merasakan sakit dengan penyakitnya, lalu dia kayak sudah merasa capek gitu ya. Jadi, mmm, boleh nggak, Dok, saya disuntik
mati saja ya seperti itu. Ya seperti itu seorang dokter itu bisa melakukan penolakan terhadap permintaan pasien yang memang di luar etika profesi dan hukum seperti itu. Nah, berikutnya selain hak, dia juga seorang profesional kesehatan atau tenaga kesehatan ini mempunyai kewajiban yaitu memberikan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi. Itu harus ya, wajib ya. Lalu menghormati hak pasiennya seperti apa, lalu menjaga kerahasiaan pasiennya itu pasti. Ya, jadi bukan berarti seorang dokter dengan em, kita ketemu dengan pasien, lalu dia bisa membocorkan data atau penyakitnya pasien ini. Ya, seperti itu ke kalangan umum seperti itu ya. Karena itu harus dijaga dan harus tercatat di dalam rekam medis di rumah sakit. Nah, bekerja dengan integritas dan profesionalisme serta mencegah konflik yang berkepentingan, yaitu harus dihindari. Nah, nah, ini ada contoh pelanggaran etika nih ya dalam eh, kita melihat dalam implikasi hukumnya seperti apa. Jadi ada pelanggaran terhadap kode etik dan standar profesi nah, yang mana dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Nah, berdasarkan bentuk pelanggaran etik profesi kesehatan antara lain, ya, gambar yang pertama yang sebelah kiri itu contohnya adanya suatu malpraktik medis ya, itu merupakan kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis yang merugikan pasien pastinya ya, pasien entah eh, kehilangan anggota tubuhnya atau tiba-tiba alat alat bedahnya ketinggalan dalam perut ya atau operasi misalkan seperti gambar ya operasi matanya dia kehilangan matanya sampai kehilangan kesadaran seperti itu sangat merugikan pasien ya tapi itu didasari oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis ataupun dokter yang menanganinya. Nah, berikutnya ada pelanggaran privasi atau terhadap data pasiennya, yaitu menyebarluaskan informasi medis tanpa izin. Nah, ini tidak boleh ya, karena data medis ini harus terdata tersusun di dalam rekam medis dan data ini tidak boleh bocor kemana-mana ya. Dan si dokter ini juga tidak boleh memberikan informasi secara bebas ke kalangan umum seperti itu. Nah, berikutnya ada pelanggaran etika yang ketiga yaitu penyalahgunaan wewenang. Nah, di sini dia memanfaatkan posisinya sebagai tenaga kesehatan untuk kepentingan pribadi. Jadi dia eh, me- apa ya terkait dana bantuan operasional kesehatan ya di puskesmas yang dia pakai seperti itu. Nah, berikutnya pelanggaran terhadap informed consent yaitu dia melakukan prosedur medis tanpa persetujuan pasien. Jadi eh, prosedur medis atau tindakan medis ya atau penelitian seperti itu harus yang berkenaan dengan pasien ataupun manusia itu harus menggunakan namanya eh, informed consent yang mana itu sebagai bukti persetujuan pasien ini menerima dan mau memberikan datanya atau memberikan informasinya untuk kepentingan penelitian ataupun dia bersedia dan menerima kalau dia mau dilakukan tindakan seperti operasi seperti itu ya. Jadi sudah tertera dan sudah tertuliskan dalam suatu eh, namanya informed consent ya dalam bentuk surat seperti itu. Nah, lalu ditandatangani oleh pihak rumah sakit dan pihak keluarganya atau pasiennya. Nah, yang kelima, ini diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Ya, dia menolak atau memberikan perlakuan berbeda nih terhadap suku, ras, agama, ataupun status sosial pasiennya. Ya, banyak seperti itu ya, terutama ras ya. Ya, ya semoga di Indonesia ini tidak ada namanya eh, perlakuan berbeda terhadap SARA terhadap masyarakat di Indonesia keseluruhannya. Ya, tetapi kalau di luar negeri ya seperti kayak di Amerika ya, dengan ras orang kulit hitam itu sangat kayak kayak ditolak, dijauhi gitu. Kayak agak kurang pelayanan di rumah sakitnya, agak dia mau seorang kulit hitam seperti dia mau memiliki pendidikan yang tinggi atau mau menjadi seorang yang menduduki jabatan itu juga masih
pandang, sebelah mata di Amerika seperti itu, ya. Nah, di Indonesia mungkin ada beberapa lah oknum yang satu 2 yang masih seperti itu, ya entah sukunya, entah rasnya, atau, dari segi agamanya, atau status sosial lainnya. Nah, jadi etika dalam penelitian manusia ini sangat penting ya untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang bermoral, aman, dan menghormati hak asasi manusia atau pasiennya. Nah, berbagai prinsip etika telah dikembangkan untuk melindungi subjek penelitian dari eksploitasi, bahaya, dan pelanggaran hak. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam regulasi penelitian modern dan harus diikuti oleh para peneliti di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, prinsip etika dalam penelitian manusia. Ya, jadi ada beberapa prinsip etika yang yang ada ya. Yang pertama ada prinsip otonomi, ada contoh pelanggarannya dan berbagai jenis macamnya kita coba bahas satu persatu. Ya, yang pertama ada prinsip otonomi, ini mengacu pada hak setiap individu untuk membuat keputusan sendiri mengenai partisipasi mereka dalam suatu penelitian. Nah, dalam konteks penelitian manusia, ini berarti bahwa mereka memiliki hak untuk menerima informasi yang jelas tentang penelitian dan berhak untuk memberikan atau menolak persetujuan mereka secara bebas. Ya, jadi misalkan dalam penelitian nih, penelitian kesehatan ya, misalkan saya mau melakukan penelitian ke pasien. Nah, jadi saya harus menjelaskan ke pasiennya penelitiannya apa sih yang akan dilakukan, apa sih nanti hasil akhirnya, apa sih nanti kebermanfaatannya, apa sih tindakan atau yang dilakukannya nih kepada pasien seperti itu. Nah, ketika sudah dijelaskan, nah pasiennya mau atau menolak itu kita kembalikan ke pasiennya. Kalau sudah kalau mereka mau, mereka bisa melanjutkan mengisi ke info konsen dan setelah itu dilanjutkan ke tahap penelitian, pengambilan data ya terhadap pasiennya atau manusia sebagai subjek penelitiannya itu. Nah, aplikasi dalam penelitiannya, jadi sebelum mengikuti penelitian ini, peserta harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang tujuan penelitian. Ya, tadi saya sudah jelaskan manfaatnya, resikonya apa, dan hak mereka apa. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan dari pihak peneliti atau pihak lain nih ya. Jadi lu harus nih ambil datanya ya, nggak mau tahu harus dapat gitu. Ya, misalkan ada case di Indonesia, case ini masih sangat jarang dan ini harus diteliti, tetapi si pasien ini menolak untuk diteliti. Tapi adanya suatu paksaan atau tekanan dari eh, luar atau penelitinya itu sendiri untuk mendapatkan data dari pasien dengan case yang langka tersebut seperti itu. Lalu peserta dapat mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi negatif dari penelitiannya. Lalu untuk populasi yang rentan seperti anak-anak, pasien dengan gangguan mental atau individu dengan keterbatasan kognitif, persetujuan tambahan dari walinya atau orang tuanya atau keluarganya yang mungkin diperlukan ya karena mereka mungkin belum bisa baca atau tidak mengerti tentang hal tersebut. Jadi harus ada ketersediaan atau dibantu oleh pihak keluarganya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya contoh pelanggarannya. Jadi waktu di tahun 1932 sampai 1972 itu ada namanya studi Tuskegee ya, yang mana di kegiatan ini dilakukan di Amerika Serikat seorang partisipan nih, eh, pria kulit hitam, dia memiliki penyakit sifilis, ya. Dia tidak diberi informasi yang lengkap dan tidak mendapatkan pengobatan yang tersedia. Nah ini saya bilang ya di Amerika Serikat itu sangat eh, rasis ya terhadap terutama terhadap ras atau suku tertentu, terutama di orang yang berkulit hitam ya. Dengan orang berkulit hitam itu juga manusia ya, walau dia punya penyakit, dia berhak mendapatkan pengobatan yang tersedia, lalu berhak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatannya seperti itu. Ya, tetapi ini tidak dilakukannya. Itu ya.
Berikutnya ada prinsip beneficence ya atau kebajikan. Ya, jadi prinsip ini mengharuskan penelitian dilakukan dengan tujuan dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dan meminimalkan resiko atau bahaya bagi peserta atau subjek penelitian atau pasiennya. Ya, aplikasi dalam penelitian ini peneliti harus merancang penelitian dengan metode yang aman, efektif, dan menghindari bahaya ataupun resiko yang bisa terjadi ya, seperti itu. Terus resiko penelitian harus diperkecil semaksimal mungkin ya dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan. Jadi resiko diperkecil, manfaat yang dibesarkan. Seperti itu. Jika sebuah penelitian diketahui lebih banyak membawa bahayanya daripada manfaatnya, maka penelitian tersebut harus dihentikan ya, tidak boleh dilanjutkan. Ya, contoh pelanggarannya. Jadi waktu Perang Dunia Kedua itu ada namanya eksperimen Nazi, ya, di mana tahanan digunakan sebagai objek penelitian dan metode yang menyiksa dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Ya, jangan mentang-mentang dia seorang tahanan dia dianggap buruk, tetap tetapi eh, si tahanan ini dijadikan sebagai subjek penelitian untuk dunia kesehatan. Nah, akan tetapi dilakukannya dengan cara menyiksa dan itu tidak memberikan manfaat bagi mereka seperti itu ya walaupun manfaat untuk penelitiannya ada tetapi caranya itu salah seperti itu mungkin ya. Eh, nah, berikutnya anak-anak korban eksperimen di eksperimen lagi ya tidak hanya tahanan tapi ada juga anak-anak nih sebagai korban ya. Dia di gambar ini menunjukkan adanya sayatan di tempat kelenjar getah bening. Ya, kelenjar getah bening banyak ya, ada di leher, ada di ketiak, ada di eh, selangkangan di bawah sih seperti itu ya. Eh, Mereka ini dibedah setelah sebelumnya sengaja diinfeksi tuberkulosis di kamp konsentrasi eh, Nungami ya. Itu mereka kemudian selanjutnya dibunuh ya. Itu sangat keji ya. Ya, jadi anak-anak ini awalnya dimasukkan virus ya ataupun bakteri seperti itu ya, bakteri tuberkulosis yang mana misalkan ada efeknya. Jadi si anak ini jadi kena TBC seperti itu. Lalu eh, disayatlah di bagian kelenjar getah beningnya karena di situ bisa diuji ya atau di eksperimen apakah si tuberkulosis ini sudah berkembang sampai ke seluruh tubuh. Ya. Eh, akan tetapi caranya juga salah ya. Caranya dilakukan ke anak-anak dan tidak adanya persetujuan dan dilakukannya secara keji ya dengan disayat begitu saja ya. Lalu setelah itu pasien yang sudah parah mereka kemudian dibunuh ya atau dimatikan ya entah ditembak ataupun dengan cara lain seperti itu. Nah, ya di zaman Nazi atau Perang Dunia Kedua itu banyak sekali eh, hal-hal yang di luar nalar ya dalam artian kekejian itu sangat eh, banyak terjadi di dalam stok. Oke, berikutnya ada yang ketiga itu prinsip malfeasance yaitu tidak membahayakan yang mana prinsip ini menekankan bahwa penelitian tidak boleh menyebabkan bahaya atau penderitaan yang tidak perlu kepada pesertanya. Nah, peneliti juga harus berusaha melindungi subjek penelitian dari risiko fisik, psikologi, sosial, ataupun ekonomi. Aplikasi dalam penelitiannya, jadi setiap prosedur penelitian harus dirancang untuk meminimalkan risiko terhadap peserta atau subjeknya. Lalu, pengujian obat atau terapi eksperimental harus melalui tahap uji praklinis sebelum diterapkan atau diuji coba ke manusia. Nah, jika ditemukan bahwa suatu penelitian menimbulkan bahaya yang signifikan, maka peneliti wajib menghentikan segeranya. Jadi, tidak boleh dilakukan penelitian lagi atau di stop. Lalu, perlindungan khusus diberikan kepada kelompok rentan nih, seperti anak-anak, wanita hamil, orang yang sudah tua, seperti itu ya, pasien terminal yang sudah banyak penyakitnya, dan populasi dengan keterbatasan ekonomi ataupun sosial yang ada. Nah, ada contoh pelanggarannya.
Jadi waktu tahun 1940 sampai 1970-an di Amerika Serikat lagi ya. Jadi di mana pasien tidak mengetahui nih bahwa eh, siapa si manusia ini tinggi dalam penelitiannya tanpa perlindungan yang memadai. Ya, di sini ada studi penyendaran radiasi. Jadi di sini belum diketahui bahwa penelitian ini untuk apa dan kenapa pasien dosis yang lebih tinggi tanpa ada perlindungan lebih lanjut ke pasiennya ya, entah dikasih shielding atau dikasih apa ya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sebelum lanjut kita istirahat sebentar karena ada ajan zuhur. Ya, sambil istirahat dulu. Saya sambil minum juga. Ya, masih baru setengah jalan. Ya, insya Allah saya presentasinya lebih lebih cepat dan lebih baik ya. Dan mengganggu makan siangnya, sorry ya. Sebentar saja. Oke, berikutnya ada namanya prinsip keadilan. Oke, sudah tampil ya di slide ya. Kita lanjutkan. Yang mana prinsip keadilan ini dalam penelitian berarti bahwa manfaat dan risiko penelitian harus didistribusikan secara adil di seluruh populasi. Tidak boleh adanya eksploitasi terhadap kelompok tertentu dan semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Nah, aplikasi dalam penelitiannya bahwa subjek penelitian harus dipilih dengan adil, tidak hanya berasal dari kelompok yang rentan dan mudah dimanfaatkan. Lalu yang kedua, manfaat dari hasil penelitian harus dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Lalu yang ketiga, pengujian obat baru dibentuk ya, baru dihasilkan, itu tidak boleh dilakukan pada komunitas miskin ya. Sementara manfaatnya hanya dirasakan oleh negara maju ya. Jangan ada seperti itu. Ya, banyak penelitian ya pelanggaran dalam penelitian bahwa dilakukan di negara berkembang dengan risiko tinggi, tetapi manfaat obat atau teknologi baru seringkali hanya dapat diakses oleh negara maju saja. Gitu. Oke, baik. Nah, kita ke melihat ya flashback ada namanya revolusi, itu revolusi dalam industri farmasi ya, industri kimia ya, dimulai pada periode 1850 sampai 1945, terjadi pengembangan obat baru dan memproduksi zat pewarna sintetis yang menjadi fokus utama di industri kimia ataupun farmasi. Ya, yang pertama itu ada fokus peniruan obat alamiah, yang kedua ada kemoterapi dan penisilin, lalu yang ketiga pengembangan obatnya ya di kemudian hari ya dalam penelitiannya, lalu yang keempat transformasi industri farmasi ya seperti itu. Itu tahapan-tahapan yang terjadi ya dalam pengembangan atau industri farmasi eh, atau obat ya. Jadi obat ini setelah formula di apa ada pengembangan, lalu ada analisisnya, lalu diformulasi ya, lalu dimanufacturing ya, dibentuk ya seperti itu, lalu ada studi berlanjutannya, dan yang terakhir harus ada namanya
clinical trial ya atau eh, uji uji klinis ya sebutannya. Nah, uji klinis ini juga perlu ya. Jadi obat ini eh, tidak boleh ke masyarakat dulu sebelum dilakukan uji klinis tentang kebermanfaatan suatu obat ini. Ya, entah itu untuk obat batuk lah, untuk obat flu, ya. Eh, Memang mau kita sebagai masyarakat awam, ya, sebagai masyarakat umum, seperti itu, kita membeli obat flu, tapi setelah minum obat flu, setelahnya lumpuh. Ya, nggak mau kan, nggak terjadi seperti itu. Ya, alhamdulillah hujan. Oke, berikut. Nah, dalam eh, apa sih sains, medicine dan teknologi ya setelah tahun 45, 1945 ya itu sebelumnya kan terjadi Perang Dunia Kedua ya sebagai poin balik dalam riset ilmiah. Lalu target riset untuk meningkatkan kesehatan warga Amerika Serikat seperti itu ya. Era baru dan pengembangan industri farmasi. Yang keempat adalah pertumbuhan industri implan medis. Nah, jadi perkembangan secara etika penelitian dari waktu ke waktu ini ya ini banyak eh, adanya suatu tonggak penting ya atau kejadian seperti itu. Nah, etika penelitian manusia berkembang berdasarkan pengalaman sejarah dan kebutuhan regulasi yang lebih ketat. Beberapa tonggak penting dalam pengembangan standar etika, standar regulasi, dan standar etika penelitian secara meliputi ya ada kode Nuremberg, ada deklarasi Helsinki, ada Doberman Report, ada GCP atau Good Clinical Practice ya sebagai standar internasional dan regulasi modern dan teknologi baru ya. Alhamdulillah ya di luar hujan, kalau yang ada menjemur diangkat dulu jemurannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang mana eh, yang pertama itu ada namanya Kode Nuremberg tahun 1947. Kode Nuremberg ini lahir setelah Perang Dunia Kedua ya sebagai respon terhadap eksperimen medis yang dilakukan oleh Nazi nih yang banyak kejadian yang waktu eksperimen Nazi itu ya di kamp konsentrasi. Nah, pengadilan pengadilan Nuremberg ini mengadili para dokter-dokter ini nih yang melakukan eksperimen tanpa persetujuan dan membahayakan pesertanya. Gitu. Nah, kode Nuremberg ini dilahirkanlah ya 10 prinsip utama dalam penelitian manusia, yaitu yang pertama persetujuan sukarela atau informed consent yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Lalu yang kedua, penelitian harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak dapat diperoleh dengan cara lain dan hasil penelitian harus bermanfaat bagi kemanusiaan dan berdasarkan eksperimen sebelumnya. Yang keempat, penelitian juga harus dirancang untuk menghindari penderitaan, cedera, atau resiko yang tidak perlu. Yang kelima, ini tidak boleh adanya eksperimen ya yang beresiko kematian atau cacat, ya, kecuali jika peneliti juga menjadi peserta. Nah, resiko tidak boleh lebih besar dari manfaat yang terjadi. Ya, yang ketujuh, persiapan yang memadai harus dilakukan untuk melindungi peserta, peserta dari bahaya. Yang kedelapan, eksperimen hanya boleh dilakukan oleh profesional yang berkualifikasi. Yang sembilan, peserta harus bebas menghentikan partisipasi kapan saja. Yang kesepuluh, peneliti harus menghentikan eksperimen jika ada indikasi bahaya serius. Nah, yang kedua ada deklarasi Helsinki. Nah, deklarasi Helsinki ini dikembangkan oleh WMA untuk memperluas dan memperjelas prinsip-prinsip dalam kode Nuremberg ya. Jadi pengembangan dari kode Nuremberg yang eh, hadir ya di setelah Perang Dunia Kedua ini. Lalu di disempurnakan atau diperluas lagi atau diperjelas lagi prinsip-prinsipnya. Nah, jadi isi utamanya kepentingan pasien lebih penting dari kepentingan sains atau masyarakat. Nah, penelitian harus berdasarkan bukti ilmiah sebelumnya. Yang ketiga, informasi wajib diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti, ya, jadi tidak membingungkan si subjek penelitian. Lalu keempat, penelitian dengan kelompok rentan harus memiliki alasan kuat dan perlindungan yang khusus.
Yang kelima, jika penelitian melibatkan placebo, harus ada alasan klinik etis yang kuat. Yang keenam, setelah penelitian, peserta harus mendapatkan akses ke intervensi datanya ya, terbukti efektif dan manfaatnya. Dan ketujuh, setiap penelitian harus ditinjau oleh komite etik independen sebelum dilakukan. Nah, yang ketiga ada namanya Belmont Report. Belmont Report ini disusun oleh National Commission for the Protection of Human Subject of Biomedical and Behavioral Research di Amerika Serikat setelah skandal atau kejadian ya terkeji ya sipilis eh, waktu itu ya kejadiannya. Nah, laporan Belmont ini menguraikan prinsip-prinsip etika untuk melakukan penelitian terhadap subjek manusia, dan laporan ini juga menyediakan kerangka kerja bagi peraturan Amerika Serikat untuk melindungi subjek penelitian manusia. Nah, isi utamanya ada tiga, yaitu prinsip otonomi, prinsip kebajikan, dan prinsip keadilan. Ya, yang mana isinya yaitu otonomi, individu harus diperlakukan sebagai agen otonom yang bebas menentukan pilihannya. Yang B, perlindungan tambahan diperlukan bagi individu yang rentan. Sedangkan yang kedua, kebajikan yaitu risiko diminimalkan dan manfaat harus dimaksimalkan. Yang ketiga, keadilan, yaitu peserta harus dipilih secara adil, tidak boleh ada namanya pilih-pilih ya seperti itu, atau tidak boleh adanya eksploitasi terhadap kelompok-kelompok yang rentan ya, terutama kelompok seperti kurang mampu, kelompok orang miskin seperti itu ya. Nah, berikutnya ada namanya standar internasional itu GDP. Ini dikembangkan oleh IHC, International Conference of Harmonization. Nah, untuk menetapkan standar praktik penelitian klinis yang aman dan etis, serta pentingnya uji klinis sebelum penelitian dengan subjek manusia. Nah, isi utama dari GDP ini penelitian harus dilakukan sesuai dengan prinsip etika dan hukum internasional. Nah, kedua, data dan hasil penelitian harus valid, transparan, dan tanpa direproduksi. Dan dapat direproduksi. Dan yang ketiga, keamanan dan hak pasien adalah prioritas utama. Yang keempat, inform consent harus diberikan sebelum partisipasi penelitian. Yang kelima, uji klinis harus dirancang dengan metode yang benar dan terstruktur. Yang keenam, semua data penelitian harus terdokumentasi dengan baik. Pihak sponsor, peneliti, dan regulator harus mematuhi standar GCP ya. GCP ini menjadi standar utama dalam penelitian klinis di industri farmasi dan pengembangan obat di seluruh dunia. Nah, isi utamanya ya ada penelitian genetika, ya ada AI dalam penelitian medis, terus ada juga big data dan privasi keamanan data pasien atau subjek penelitiannya, terus ada uji klinis secara jarak jauh yang menggunakan teknologi digital. Nah, sekarang terakhir nih, kita masuk ke inform consent. Nah, inform consent ini ya dari tadi di awal banyak banget dibahas ya. Apa sih Pak inform consent itu ya? Inform consent itu seperti kayak surat pernyataan ya seperti itu ya. Sebelah kanan itu kalian bisa melihat seperti itu. Yang mana prinsip etis ini dalam penelitian manusia yang memastikan bahwa peserta memberikan persetujuan secara sadar nih dan dia mau sukarela dan setelah memahami semua informasi yang relevan. Jadi bahasanya harus bisa dipahami oleh pasien ataupun subjek ya, dikasih tahu manfaat dan resikonya seperti apa. Nah, ketika mereka mau, mereka harus mengisi inform consent yang mana artinya ada kesetujuan antara pasien atau subjek penelitian dengan si tenaga medis ataupun dokter dalam penelitiannya. Seperti itu ya. Atau dalam penelitian ataupun dalam tindakan medis itu juga harus ada inform consent ya. Jadi ini sebagai bukti kuat ya. Jadi kalau ada apa-apa eh, ini eh, apa namanya? Surat pernyataan yang kuat di dalam ranah hukum ya, dalam payung hukum. Nah, inform consent ini merupakan kunci dalam kode Nuremberg Deklarasi Helsinki GCP ya, yang memastikan penelitian dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia. Nah, komponen utama dari inform consent ini apa sih isinya ya?
Jadi ada informasi yang jelas dan lengkap ya mengenai tujuannya, prosedurnya bagaimana, manfaat dan resikonya, dan serta alternatif yang jika tidak mengikuti nih bagaimana. Ya, yang kedua pemahaman yang memadai. Jadi peserta harus diberikan waktu untuk memahami informasinya, jangan dipaksa. Ayo Pak cepat diisi, ayo Pak gimana gimana. Ya jangan ada pemaksaan. Lalu penjelasan harus juga mudah dipahami. Yang ketiga, sukarelawan tanpa ada paksaan ya. Pasti tentu ada tekanan ya. Jadi peserta juga bisa bebas menolak dan menarik diri kapan saja. Yang keempat, dokumentasi yang sah ini biasanya dalam bentuk formulir yang tertulis dan ditandatangani oleh peserta dan beberapa kasus persetujuan verbal dapat diterima juga. Nah, oke, ini ada case study ya dari tahun 1963 eh, J, JCDH ini melakukan penelitian mengenai proses rejeksi pada sel kanker manusia. Nah, penyuntikan sel kanker HeLa ini pada 22 pasien sehingga peneliti ini memberikan concern hanya melalui omongan saja, tidak hanya ada surat pernyataan atau tertulis seperti itu ya, tanpa adanya record atau adanya dokumen atau adanya surat pernyataan seperti itu yang terkait tentang persetujuan si subjek penelitian atau pasien ini disuntikkan sel kanker seperti itu ya, sehingga pasien ini tidak diberitahu bahwa yang disuntikannya ini adalah sel kanker yang bakal hidup di dalam tubuhnya. Nah, namun peneliti hanya menyatakan jika ini penelitian aman kok gitu ya. Itu hanya di omongan saja. Nah, namun beberapa kondisi menyebabkan pasien akibatnya meninggal dunia akibat kankernya itu. Nah, berikutnya ada CR dan the practice of medicine. Jadi tujuannya adalah penelitian klinis ini tidak hanya tentang keamanan dan efikasi produk, tetapi juga menyediakan informasi kepada para dokter yang akan membantu mereka memecahkan masalah klinis. Ya, seperti keterlibatan terus-menerus dalam penilaian risiko, sumber informasi bagi dokter, menyebarkan data, epidemiologi dalam penelitian klinis, serta variasi data dan fokus risiko penelitian, serta praktik kedokterannya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada kaji etik penelitian, yaitu ada berkas-berkasnya apa saja ya, ada proposal dengan mekanisme yang jelas inklusi eksklusinya, lalu ada form penerimaan dokumennya, ada surat permohonannya, lalu formulir etik subjek manusia dan atau hewan ujinya, lalu ada inform consent terhadap subjek orang dewasa atau anak ya atau segala macam ya, lalu ada namanya declaration of conflict of interest. Oke, ini nggak ada tugas ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan ya. Jadi mohon, mohon untuk pertemuan 5 dan pertemuan 6 ini dibaca lagi ya sebagai nanti kita mengadakan kuis di awal pertemuan 7 ya seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Halo, tolong respon. Cukup. Ada. Dari saya cukup, Pak. Oke, cukup jelas ya eh, materi atau eh, presentasi yang sudah saya sampaikan, yang mana sudah saya jelaskan masing-masingnya, yang mengenai tadi ada konflik ya, ada permasalahan, terus habis gitu ada solusinya dari permasalahan itu, adanya kode-kode yang terjadi ya, GCP ataupun kode Nuremberg ya, yang dikembangkan karena sesuai kejadian yang sudah terjadi seperti itu. Ya, di sini juga di awal sudah dijelaskan bahwa tentang eh, definisi atau tugas atau eh, cakupan dari tenaga kesehatan ataupun penelitian tentang dunia kesehatan ya seperti itu ya, serta dalam penelitian harus dibesarkan manfaatnya dan diminimalkan resikonya. Jika resikonya itu terlalu besar maka penelitian itu tidak boleh dilanjutkan seperti itu ya. Oke, cukup jelas. Apakah ada yang belum di absen ya? Siapa?
Oke, soalnya tadi ada yang baru masuk tadi. Oke, jika tidak ada dan sudah cukup jelas, mungkin saya cukupi pertemuan etika profesi pada hari ini ya, di pertemuan kelima, ya tentang hak profesional dan modern human ya kepada etik etika penelitian. Oke, sudah selesai. Em, Terima kasih untuk kehadirannya dan waktunya ya sudah dipakai di waktu weekend di siang hari ini. Eh, dan mohon maaf sudah mengganggu jam makan siangnya. Saya sudahi dan saya cukupi apabila tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan ya saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih ya untuk PPT nanti akan saya share di GCR ya. Siap. Baik, Pak.